Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji UKPPG tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nenden Siti Munawaroh. Saya mengajar di SMK Giri Bakti Indonesia. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 52521122202. Hari ini Senin 6 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL di kelas 11 ATPH SMK Giri Bakti Indonesia dengan materi cabang iman. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum lanjut ke materi, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Ya. Belum belajar, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu. Ada siapa? Indri. Nanti selain Indri, hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah. Semoga ini juga besok bisa berkumpul kembali dengan kita dalam menuntut ilmu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, kita alangkah sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional ya. Lagu nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Siapa yang akan memimpin atau memberi hand? Saya Bu. Ya, silakan ke depan. Ya, untuk anak-anak yang lain dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Gimana? Hari ini semangat tidak? Semangat. Harus ya, kita harus semangat. Gitu. Gimana hari ini? Kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, yakin? Siap? Ya. Ya. Ibu sebelum melanjut ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini ya. Yang pertama, dapat menganalisis cabang iman. Yang pertama, memenuhi janji. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Yang ketiga adalah menutup aib orang lain. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, dapat mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, dan menutupi aib orang lain dengan bagus. Terus yang ketiga, meyakini bahwa cabang iman adalah ajaran agama dengan sepenuh hati. Yang keempat, membiasakan sikap tanggung jawab untuk memenuhi janji, untuk mensyukuri nikmat, dan menutupi aib orang lain. Itu ada 4 tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu ya. Minggu lalu itu tentang menghormati kedua orang tua
Yang sekarang adalah mengkaji kajian Quran surat Al-Maidah ayat 1 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ada yang mau membacakan surat Al-Maidah ayat 1? Oke, silahkan. Yang mau membacakan surat Al-Maidah ayat 1. Tanggung dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Uhilat lakum bahimatu an'ami illa ma yutla alaikum. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu kasiron minad-don. Inna ba'dan dhanni ismu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, itu adalah Quran surat surat Al-Hujurat ayat 12. Coba siapa yang mau menerjemahkan? Oke, harus ke depan menerjemahkannya. Yuk, ke depan. Cindy mau membacakan terjemah dari Quran surat Al-Maidah dan ayat 1 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Silakan Cindy maju ke depan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Ya, surat Al-Hujurat ayat 12. Coba terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Materi hari ini yang akan kita pelajari adalah kajian Quran surat Al-Maidah ayat 1 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, di dalamnya itu terdapat cabang iman. Ya. Dalam Quran surat Al-Maidah dan Quran surat Al-Hujurat itu terdapat cabang iman. Cabang iman yang terdapat dalam isi kandungan Quran surat Al-Maidah dan surat Al-Hujurat itu, yang pertama yaitu memenuhi janji, cabang iman yang pertama. Dan yang kedua, cabang iman yang kedua yaitu mensyukuri nikmat. Yang ketiga, cabang iman yang ketiga itu menutupi aib orang. Itu yang akan kita kaji dalam materi hari ini. Nah, sama Cindy. Berarti kesempatan apa? Coba contohkan. Nah, itu sebuah kesempatan, sebuah tiga. Bayangan materi cabang iman yang ketiga itu menutupi aib orang lain. Kalian suka menutupi aib orang lain? Atau bahkan menjadi penyebar? Naudzubillah ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Di kesehatan ya, begitu. Memenuhi janji yaitu. Memenuhi janji itu adalah sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban. Apa yang disebut wajib? Harus ya. Bila dikerjakan mendapat, bila tidak dikerjakan mendapat dosa. Wajib itu jadi harus dikerjakan. Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan mendapat dosa. Jadi menepati janji itu wajib, sebuah keharusan. Kalau kita mengingkari janji berarti sebaliknya, ya. Berarti kita tidak iman kepada Allah. Ya. Jadi menepati janji itu sebuah kewajiban, karena janji itu adalah amanah. Pentingnya kita menepati janji itu untuk apa? Yang pertama, kita akan mendapatkan kepercayaan orang lain.
kalau kita menepati janji. Sebaliknya, kalau kita tidak menepati janji berarti akan rusak kepercayaan orang lain kepada kita. Maka kita harus menepati janji. Yang kedua, akan mendapatkan reputasi yang baik kalau kita menepati janji. Ya. Terus cabang iman yang kedua itu tadi apa? Mensyukuri nikmat. Ya, mensyukuri nikmat itu apa? Mensyukuri nikmat itu adalah suatu tindakan mengakui, ya. Suatu tindakan mengakui, suatu tindakan menghargai apa yang telah Allah berikan atau tanda terima kasih kita kepada segala sesuatu yang kita miliki, kepada segala sesuatu yang kita miliki, kepada segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti nikmat tadi, ya. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat rezeki itu banyak sekali. Tidak hanya tentang uang, ya. Tidak hanya tentang materi. Betul tidak? Betul, ya. Nikmat rezeki itu nikmat sehat termasuk rezeki. Nikmat mempunyai keluarga, mempunyai anak. Kalau nanti kalian sudah menikah, itu suatu rezeki, nikmat rezeki, ya. Ya, itu mensyukuri nikmat. Kalian hari ini sudah bersyukur? Sudah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu bisa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Kalau kita tidak bersyukur, hati kita tidak akan tenang. Lihat nikmat. Bagaimana, Bu, cara mensyukuri nikmat? Caranya gimana? Ada yang tahu? Yang pertama niat, ya. Niat itu di mana tempatnya? Di hati yang paling dalamnya. Yang ketiga, cara mensyukuri nikmat dari Allah itu adalah dengan perbuatan, ya. Perbuatan kita dengan perbuatan, kan tadi mah dengan niat beri hati, ya. Yang kedua dengan lisan, dengan bicara kita. Yang ketiga dengan perbuatan. Gimana dengan perbuatan? Cara mensyukuri nikmat dengan perbuatan, yaitu dengan pertama menjaga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua dengan cara beribadah. Dengan cara beribadah itu adalah salah satu bentuk bersyukur kita kepada Allah dengan cara beribadah. Yang ketiga dengan cara bersedekah, ya, dengan cara bersedekah. Jangan mentang-mentang kita diberi nikmat sedikit tidak bersedekah, ya. Kita harus bersedekah karena itu adalah nantinya kalau kita bersedekah dengan hati yang ikhlas nantinya akan menolong kita, ya. Nah, yang itu, ya, mensyukuri nikmat. Dalam Quran sudah dijelaskan janji Allah, anak-anak, sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa wabillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la'im syakartum la'azidannakum walaing kafartum inna adzabi lasyadid, ya. Jadi yang artinya barang siapa yang mensyukuri nikmat dariku, kata Allah, ya, maka nikmat itu akan ditambah. Sebaliknya, walaing kafartum inna adzabi lasyadid, ya. Sebaliknya, kalau barang siapa yang mengkufuri atau tidak mensyukuri nikmat dariku, maka siksa neraka itu sangat pedih, ya. Jadi sebaliknya tadi dalam Al-Quran walaing kafartum inna azabi lasyadid, ya. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat dariku atau mengingkari, ya, atau kufur terhadap nikmat Allah, berarti dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, begitu. Mengerti tentang mensyukuri nikmat, anak-anak? Mengerti. Alhamdulillah. Berarti iman yang ketiga itu adalah menutupi aib orang lain. Jadi menutupi aib orang lain itu adalah sebuah tindakan menjaga rahasia. Betul? Betul.
sebuah tindakan menjaga rahasia dan tidak menyebarluaskan kekurangan atau kesalahan orang lain. Jadi menjaga rahasia orang lain, ya. Nanti kalau kita menjaga rahasia orang lain, kalau kita menjaga aib orang lain, ya, pasti kita akan mendapat kebaikan. Ya, nanti kita akan mendapat kebaikan, orang lain akan sorry orang lain kan tidak enak ya rasanya ya seperti itu. Bagaimana caranya menutupi aib orang lain? Ada yang tahu? Menutupi aib orang lain caranya gimana? Ada yang tahu tidak? Yang pertama, menjaga rahasia orang lain. Kita harus menjaga, ya. Kita harus menjaga rahasia orang lain. Yang kedua, apa? Menjaga rahasia, tidak membicarakan orang lain. Kita harus menjadi penutup, bukan penyebar apa? Penyebar keburukan. Kebaikan mah bagus. Ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Iya, Surip, apa pertanyaannya? Coba. Hukumnya bagi orang yang suka memberi. Apa? Gimana? Apa hukumnya bagi orang yang suka menyebarkan keburukan orang lain? Ya, menyebarkan keburukan orang lain. Itu. Apa? Baru santai itu. Apa hukuman bagi orang yang suka menyebarkan aib orang lain? Yang pertama itu, ya, hukuman bagi orang yang menyebarkan keburukan atau kesalahan orang lain itu yang pertama akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya. Kita akan mendapatkan murka kalau kita suka menyebarkan kesalahan orang lain. Terus yang kedua, hukumannya apa kalau kita menyebarkan kesalahan atau menyebarkan keburukan orang lain? Yaitu akan dibukakan oleh Allah aib kita di dunia dan juga di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Akan dibuka. Nah, yang selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 akan memberikan tugas, ya. Untuk kelompok 1 itu tentang keberhasilan orang yang memenuhi janji. Oke? Yang ke-1 itu keberhasilan orang yang menepati janji. Coba tulis tanggapan apa ya di sini oleh kelompok nomor 1. Terus kelompok yang kedua, akibat buruk, ya. Akibat buruk yang diterima orang atau lembaga yang tidak mensyukuri nikmat. Berikan tanggapan, ya. Terus yang buat kelompok yang ketiga adalah akibat buruk yang diterima orang atau lembaga yang tidak menutupi aib orang lain. Silakan berdiskusi setiap kelompok apa yang sudah ditugaskan oleh Ibu. Silakan. Nanti kalau sudah Sudah. Mana tanggapannya, lihat. Berapa? 5. Ini ada yang baik. Terus kelompok 2 tadi apa? Akibat buruk yang diterima orang yang tidak mensyukuri nikmat. Apa saja akibat buruknya? Menurut kalian, tanggapan kalian. Kumpulin. Ya. Kelompok 2. Nanti Ibu akan memberikan penilaian, ya. Pelajaran hari ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran untuk pertemuan yang akan datang, yaitu tentang meneladani
meneladani ulama di Indonesia. Menutup materi ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dari Ibu dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangannya. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.